As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat LC yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu menapak tilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan adanya pelajaran Sirah Nabawiyah ini semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, semakin membuat kita bersemangat untuk meniti sunnah beliau, dan juga di akhirat kelak kita akan dikumpulkan kembali bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana sabda beliau, anta ma'aman ahbabta, sesungguhnya kalian atau engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Insyaallah ta'ala tema kita pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian, yaitu bahwa pada tahun ke-11 kenabian sebagaimana yang kita bahas di pertemuan bulan lalu atau pertemuan beberapa waktu yang lalu, adalah era di mana Nabi Muhammad SAW itu merubah strategi dakwahnya. Yang tadinya terbuka, benar-benar terbuka, mendakwahkan Islam kepada siapa saja yang ditemui, baik di tempat-tempat keramaian, di rumah-rumah, ataupun kepada siapa saja yang beliau temui. Di tahun ke-11 ini mengalami perubahan. Faktor keamanan atau boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama pembesar-pembesar mereka, membuat Nabi itu lebih memilih, ya, eranya masih era dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menyeleksi, lebih memilih siapa yang akan didakwahkan, yaitu beliau akan memilih orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang sekiranya mereka bisa berikut andil di dalam memajukan dakwah, melindungi dakwah. Ya, jadi bukan sembarang orang. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang dimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pengetahuannya tentang setiap detail setiap orang atau kabilah atau suku yang ditemui oleh Nabi, Abu Bakar lebih banyak mengetahuinya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu selalu mengajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dari segi timing atau waktu berdakwahnya pun Nabi SAW lebih memilih di waktu malam, di mana memang Mekah sejak zaman dahulu itu adalah kota yang tidak pernah mati. Jadi sepanjang 24 jam itu akan ada aktivitas, walaupun di waktu malam agak lebih sepi dibandingkan di waktu siang. Ya. Nah, di waktu malam hari ketika orang-orang kafir Quraisy mereka sudah istirahat, sudah tidur, Nabi SAW melanjutkan dakwahnya dan lebih bisa bebas. Ya, itulah yang terjadi. Maka pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi SAW mendatangi suku-suku, ya, yang datang ketika itu. Baik itu yang berasal dari Yaman, dari Persia atau wilayah yang berbatasan dengan Syam. Tujuannya adalah kalau saja yang ideal adalah mereka didakwahkan Islam lantas kemudian menerimanya. Tetapi jika mereka tidak mau atau masih memikirkannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan alternatif. Mau tidak mereka melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menampung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quraisy yang merupakan kabilah Rasulullah berasal dari Quraisy, tetapi pembesar-pembesar mereka itu mendustakan beliau, ya, bahkan memusuhi beliau, bahkan melarang Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dan menyampaikan Al-Quran
kepada mereka dan kepada orang-orang penduduk Mekah. Ya. Nah, siapa yang bisa menolong beliau, menampung beliau, tentu ini adalah suatu hal yang beliau inginkan. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seringnya beliau bersama Abu Bakar. Tapi terkadang ketika Abu Bakar berhalangan, karena Abu Bakar juga masih beraktivitas sebagai seorang pedagang ketika waktu itu, beliau mungkin ada keperluan untuk berniaga dan yang lainnya, sehingga terkadang tidak bisa menemani Nabi. Sampailah di suatu malam, setelah Rasulullah SAW mendakwahi Bani Syaiban, yang kita katakan adalah sebuah kabilah Arab yang berbatasan dengan negeri Persia, ya, yang berbatasan dengan Imperium Persia. Nah, Rasulullah SAW itu melihat ada sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk membentuk sebuah majelis. Pemuda ini terdiri dari 6 orang, ya. Dan tentu Nabi yang memang ketika itu sedang melancarkan dakwah jelas akan mendatangi pemuda-pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut jelas bukan orang Quraisy, ya. Nah, 6 orang pemuda ini lantas dihampiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan salam dan menyapa mereka, lantas bertanya, siapakah gerangan kalian ini? Kalian ini orang mana? Gitu istilah kita ya, atau bahasa kita ini. Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang Khazraj. Kami adalah orang-orang Khazraj. Ya. Nabi SAW adalah seorang pemuda yang berwawasan luas. Ya, yang beliau mengetahui siapa itu Khazraj, siapa itu Aus dan yang lainnya. Ya, dan ketika ada Abu Bakar juga beliau Rasulullah SAW ya terkadang ataupun juga banyak tahu ya, tapi kalau detail-detailnya kadang Abu Bakar lebih mengetahuinya dari Rasulullah SAW. Nah, kali ini beliau tidak ditemani oleh Abu Bakar. Nah, ketika 6 orang pemuda ini ditanya, siapakah kalian ini? Siapakah gerangan kalian ini? Maka mereka mengatakan kami adalah orang-orang Khazraj. Dan Nabi tahu ya siapa itu orang-orang Khazraj. Bahwa Khazraj adalah sebuah kabilah atau suku yang besar yang tinggal di kota Yathrib. Ya, kota Yathrib tidak asing buat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memiliki nenek, yaitu istri dari Hashim, ya, yaitu kakek kedua dari Rasulullah SAW. Maksudnya adalah setingkat kalau kita bahasa kita itu buyut, ya, buyut Rasulullah SAW. Maka beliau juga berasal dari kata atau dari keluarga atau kabilah Bani Hashim. Nah, Hashim dulu itu pernah menikah dengan seorang wanita yang merupakan penduduk kota Yathrib. Namanya Salma, ya, yang dari pernikahan Hashim dan kemudian Salma, penduduk atau wanita dari suku Yathrib ini, kemudian lahirlah seorang anak namanya Abdul Muthalib. Jadi ini adalah tempat di mana nenek beliau Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, jadi tidak asing. Ya. Dan beliau juga tahu bahwa di kota Yathrib itu ada 2 suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Di mana Khazraj lebih banyak, ya, mayoritas mereka itu. Ya. Sehingga beliau kemudian mengatakan, ya, beliau tahu bahwa mereka berasal dari Yathrib, mereka suku besar, ya. Dan beliau kemudian mengatakan, apakah kalian ini sekutunya orang-orang Yahudi? Ya. Dijawab, ya, kami sekutunya orang-orang Yahudi. Gitu ya. Jadi beliau juga bukan hanya tahu penduduk aslinya, tetapi hubungan kerjasama, perjanjian, ya, dengan siapa mereka itu. Ya. Jadi bukan hanya tahu silsilah, bukan hanya tahu daerah, tetapi juga tahu perpolitikan yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau Rasulullah SAW adalah seorang yang berwawasan luas. Ya, beliau mengumpulkan informasi, bahkan pernah berkunjung. Ya, itu sehingga menjadi sebuah wawasan yang bermanfaat. Dan orang-orang kalau misalkan dia ada orang asing gitu kan, kita bertanya atau kita ngobrol, kita tahu daerahnya, kita tahu daerah tersebut, bahkan dengan rincian-rinciannya, orang itu akan senang karena merasa dihargai, gitu ya, merasa dibesarkan. Sehingga akan merasa nyaman dan lepas, ya, bebas gitu, tidak merasa canggung. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendekatan Rasulullah SAW. Nah, kemudian
setelah Rasulullah SAW mendapatkan jawaban bahwa mereka adalah sekutunya orang Yahudi, dan memang orang Yahudi ini sudah lama tinggal di Madinah. Mereka bukan penduduk asli Madinah, tetapi mereka ada di Madinah. Ya, bahkan mereka berinteraksi, bahkan mereka mencengkeram penduduk Madinah, gitu kan? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya, bertanya kepada mereka, bolehkah saya ikut duduk-duduk dengan kalian? Lantas kemudian kita berbincang sejenak, ya, dengan kalian ini. Mereka menjawab, silahkan, dengan senang hati, ya, karena mereka sendiri adalah orang asing. Ketika ada penduduk asli yang kemudian ingin berbincang dengan mereka, ingin ngobrol dengan mereka, tentu senang, ya. Maka Rasulullah SAW duduk dan berbincang-bincang dengan mereka, bukan sekedar bincang-bincang basa-basi, tetapi Rasulullah SAW kemudian beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam, menawarkan Islam, membacakan Al-Quran, memberikan pengertian kepada mereka tentang Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh beliau kepada suku-suku, kabilah-kabilah atau individu-individu sebelumnya, gitu ya. Dan mereka sangat tertarik, ya. Mereka sangat tertarik, apalagi ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh orang, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada orang-orang Ansar ini atau orang-orang Khazraj ini, pemuda-pemuda Khazraj ini. Dan setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, ya, mendengarkan ajaran penjelasan Islam, ya, atau posisi Rasulullah SAW untuk mereka, maka mereka sangat tertarik. Dan kemudian mereka tanpa ragu sedikit pun, enam-enamnya, ya, ini kemudian menyatakan diri masuk Islam. Ini suatu momen yang sangat luar biasa. Ya, kalau kita lihat, kita runutkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka mungkin kalau orang diminta untuk menyebutkannya, gitu kan, ada peristiwa perang Badar, ada peristiwa Fathu Mekah, ada peristiwa Haji Wada atau perang Khandaq misalkan. Ini peristiwa-peristiwa besar, ya. Tapi kadang tidak banyak yang menyebutkan bahwa salah satu peristiwa besar itu adalah masuk Islamnya orang Khazraj. 6 orang pemuda Khazraj ini di tahun ke-11. Kenapa kita katakan ini adalah sebuah peristiwa besar? Karena disinilah justru momen yang besar terjadi. Suatu keadaan yang akan merubah, satu peristiwa yang akan merubah satu keadaan yang Nabi SAW menghadapi deadlock, kebuntuan ketika berdakwah, tetapi kemudian disambut oleh orang-orang Khazraj yang kelak akan menemani Nabi, menolong Nabi Muhammad SAW berjuang bersama dengan Nabi sampai akhir hayat. Dan kemudian mereka ini menjadi penampung Rasulullah SAW, ya, dan penduduknya itu benar-benar siap berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW di saat yang lain memikirkannya, di saat yang lain mengabaikannya, menolak bahkan memerangi Rasulullah SAW. 6 orang ini kompak masuk Islam, dan ini jarang terjadi. Sebelumnya, ya, kalau sebelumnya kan Nabi mendakwahkannya itu kepada individu. Ya, lantas individu itu tertarik, dan ketika walaupun individu itu kemudian mendakwahkannya kepada masyarakatnya atau kepada keluarganya, kan itu beda, ya, dengan seperti ini sebuah jamaah, sekelompok orang, 6 orang masuk Islam bareng-bareng, gitu ya. Nah, ini adalah satu momen yang sangat luar biasa, dan memang inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ujian bertubi-tubi dari sejak peristiwa Amul Huzni, tahun duka cita, gitu kan, sampai kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peluang ataupun kemenangan dalam artian 6 orang pemuda Khazraj ini masuk Islam. Ini momen yang jarang, ya, atau momen pertama kali mungkinnya satu jamaah 6 orang, satu kelompok yang terdiri dari 6 orang, beda-beda orangnya, gitu kan, tapi kemudian kontak masuk Islam. Nah, kira-kira apa faktor yang membuat pemuda-pemuda Khazraj ini kompak masuk Islam? Mereka dari satu daerah yang sama, dari daerah Yathrib. Tapi mereka begitu kompak,
menyatakan diri masuk Islam, tidak perlu memikirkannya terlalu lama, ya bahkan di majelis itu mereka menyatakan keislamannya. Ini pasti ada faktor-faktor pemicu kenapa mereka begitu kompak dalam menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, kenapa pemuda-pemuda Khazraj, ya saya sebutkan nama dari pemuda Khazraj itu adalah 6 orang itu: As'ad bin Zurarah, Jabir bin Abdullah, Auf bin Haris, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, dan Uqbah bin Amir. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Kira-kira kenapa mereka ini begitu antusias, ya, dan kompak menyatakan diri masuk Islam? Ini tidak lepas dari situasi yang ada di kota Yasrib atau Madinah nanti ketika Nabi SAW sampai. Kota itu akan dirubah oleh Rasulullah SAW dari kota Yasrib yang artinya ratapan menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Ada 2 alasan kenapa orang Yasrib, terutama penduduk aslinya, penduduk Arab, ya, itu lebih mudah untuk menerima Islam. Yang pertama, ya, mereka itu bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi itu termasuk kaum yang sudah diturunkan kepada mereka kitab sebelumnya. Yang dimana kitab-kitab sebelumnya baik Taurat maupun Injil, ya, ketika belum dirubah-rubah, sudah mengindikasikan, memberikan tanda bahwa sebentar lagi Nabi akhir zaman akan turun. Ya, akan turun, akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka bertetangga tuh, orang Yahudi yang mendapatkan kabar bahwa sebentar lagi nabi terakhir akan diutus, itu sudah dapat kabar. Hanya saja mereka nggak tahu nabinya dari mana, dari suku mereka kah ataukah dari yang lain, siapa namanya dan kapan. Ya, mereka dalam keadaan menanti-nanti. Gitu ya. Hanya saja mereka ini mempunyai sifat arogan. Ya, bahkan sombong. Mereka mengaku diri mereka ini adalah umat yang terbaik. Ya, mereka ini mengaku sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, abnaullah, ya, anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga kadang mereka ini, bukan kadang ya, sering ya, mereka sering merendahkan orang-orang Arab yang mereka anggap sebagai orang musyrik, tidak tahu agama, tidak tahu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ejekan-ejekan mereka ini terkadang itu bersifat intimidatif. Ya, mengintimidasi orang-orang Aus dan Khazraj yang menjadi tetangga mereka, bukan hanya tetangga sebenarnya, penampung mereka, karena mereka ini orang-orang Yahudi ini datang dari berbagai negeri ke situ. Mana penduduk aslinya sering mereka ledek, sering mereka hina dengan intimidasi. Mereka sering mengatakan, ya, sebentar lagi akan muncul seorang nabi. Kami ini orang Yahudi akan mengikutinya. Nanti kami akan menghabisi kalian bersama nabi itu. Sebagaimana binasanya kaum Ad dan Iram yang dihancurkan atas doa nabi-nabi sebelumnya. Ini kan maaf ya, kurang ajar gitu ya. Sudah ditolong, sudah ditampung, tapi malah ngancem-ngancem. Gitu ya. Dan ini terus diulang-ulang. Sehingga muncul kebencian sebenarnya dari orang-orang Aus, orang-orang Khazraj kepada penduduk Yahudi. Atau pada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tetapi ada sisi lainnya, yaitu walaupun mereka nggak suka kearoganan dari orang-orang Yahudi itu, orang-orang Khazraj, Aus, orang-orang Arab yang di sana, itu mereka merasa orang-orang Yahudi itu lebih baik dari mereka. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu ya lebih dekat adanya nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Jadi kalau orang-orang Arab itu kan selalu memandang nenek moyang mereka itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Dan antara Nabi Ismail ya sampai ketika mereka berada, yaitu zaman Aus dan Khazraj ketika sebelum kedatangan Nabi, itu lama sekali. Ada keterputusan wahyu yang sangat jauh antara bangsa Arab dengan Nabi yang terakhir. Nah, sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, setelah Nabi Ishak yang merupakan seangkatan dengan Nabi Ismail, itu diutus kepada mereka nabi-nabi yang banyak. Kita tahu ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, gitu kan? Ada Nabi Musa dan seterusnya dan segala macamnya, banyak sekali. Ya.
Sehingga mereka bekas-bekas ajaran para nabi itu, ya bahkan mungkin wahyu-wahyunya juga sebelum dirubah-rubah atau mungkin setelah dirubah juga masih ada yang asli. Jadi mereka dianggap orang-orang Arab, orang-orang Aus dan Khazraj merasa orang Yahudi lebih saleh. Orang Yahudi itu lebih dekat kepada agama dibandingkan mereka. Dan itu diulang-ulang terus oleh orang-orang Yahudi, kami akan kedatangan seorang nabi. Sehingga orang-orang Arab itu atau orang-orang Madinah, orang-orang Aus dan Khazraj itu ya percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi akan datangnya seorang nabi. Nah, ini bedanya antara penduduk Mekah dengan Madinah. Mekah dan Madinah itu kan nggak terlalu jauh. Ya, bahkan mereka masih ada satu keturunan. Gitu ya, sama-sama keturunan Nabi Ismail. Gitu kan? Tapi beda, ya orang-orang Madinah sudah percaya akan adanya seorang nabi dan rasul yang akan diutus. Dari informasi mana? Dari informasi orang-orang Yahudi itu. Sementara Mekah sama sekali nggak percaya. Ya, nggak, orang-orang Quraisy nggak sama sekali nggak percaya mereka ini. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan dirinya adalah seorang nabi, seorang rasul, mereka mengatakan inilah orang yang dijanjikan atau yang dikata-katakan oleh orang-orang Yahudi sudah datang kepada kita. Jadi lebih baik kita dahului sebelum orang-orang Yahudi itu. Nah ini ya, kenapa orang Madinah lebih antusias ketimbang penduduk Mekah. Faktor yang kedua adalah kondisi sosial di kota Madinah saat itu. Di mana penduduk Madinah atau Aus dan Khazraj ini, walaupun mereka sama-sama orang Arab, bahkan mereka satu keluarga, ya, tapi kemudian terjadi konflik di antara mereka sampai kemudian terjadi peperangan yang sangat panjang. Ya, yang terakhir adalah perang yang disebut dengan Yaumul Bu'ats atau perang Bu'ats. Ya, yang ini terjadi pada tahun 10 atau ke-11 setelah beliau Rasulullah SAW menerima wahyu. Nggak jauh jaraknya antara kedatangan mereka dengan perang Bu'ats ini. Perang dahsyat antara suku Aus dan Khazraj yang menewaskan banyak sekali pemimpin-pemimpin senior di kedua suku. Ya, pemimpin-pemimpin Aus, pemimpin Khazraj yang senior-senior itu banyak yang mati, menyisakan para pemuda. Nah, pemuda-pemuda yang tersisa ini merasa muak dengan perang saudara itu. Sehingga mereka mencari solusi gimana supaya kita nggak perang lagi. Ya kalau perang, ya sampai dikatakan kalau perang itu kalau menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, dua-duanya rugi. Sehingga mereka mencari solusi gimana. Nah, ketika mereka kemudian ya mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka mengatakan ini adalah sosok yang mungkin bisa kita andalkan untuk mempersatukan kita, menjadi pemimpin kita. Ya, bisa diterima. Mudah-mudahan ini menjadi solusi atas konflik yang sangat menyakitkan di antara kita. Gitu ya. Dan mereka terima. Ya, dan nggak tanpa ragu sedikit pun mereka kemudian menyatakan diri masuk Islam. Lihat ya betapa rahasia Allah ya, keagungan tindakan Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kemudian salah satu peristiwanya datangnya orang-orang Khazraj ini ke kota Mekah. Ya, mereka menyatakan diri masuk Islam. Mereka belajar Islam hanya dalam waktu yang singkat bersama dengan Nabi dan tas Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta mereka pulang. Ya, meminta mereka pulang untuk nanti ya mereka diminta untuk berdakwah semampu mereka di kampung mereka di kota Madinah untuk nanti pada musim haji berikutnya datang. Ya, datang. Dan mereka benar-benar seperti itu. Mereka segera datang ke kota mereka, mengabarkan tentang Islam, mengajak kepada Islam. Lantas 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun ke-12, ya, mereka datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan membawa 6 orang lainnya. Gak banyak berarti, 12 kan, dari 6 jadi 12. Tapi kalau lihat persentase ini 100%. Itu yang diajak, itu yang dibawa ke kota Mekah. Belum lagi yang ada di Madinah. Nah, peristiwa inilah yang kemudian dikenal kedatangan 12 orang dari kota Madinah ini yang disebut dengan Bai'at Aqobah pertama. Ya, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Nabi, atau apa isi dari Bai'at atau sumpah setia Aqobah
pertama ini insyaallah kita bahas, dan apa yang kemudian beliau Rasulullah SAW amanahkan kembali, perintahkan kembali kepada kaum muslimin yang berasal dari kota Yathrib, kota Madinah ini, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah betapa agungnya rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan jalan-jalan kesuksesan bagi Nabi Muhammad SAW, tapi kesuksesan itu tidak ada yang instan. Ya, Rasulullah SAW berusaha sekian, mungkin ratus ataupun ribu rumah, sekian puluh atau ratus atau ribu orang yang beliau dakwahkan, ya, kebanyakan menolak, sampai kemudian datang suku Khazraj yang dengan tulus masuk Islam secara berjamaah. Ya, ini artinya bahwa kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Ya, dan betapa pentingnya sabar di atas jalan dakwah sampai Allah karuniakan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa disampaikan. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on